Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taswin, kelas A22 dengan nomor induk mahasiswa 2281131089 yang merupakan mahasiswa UIN Cyber Nur Jati Cirebon, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan simulasi zakat. Tugas ini diperuntukkan untuk menyelesaikan mata kuliah praktik ibadah. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu zakat. Zakat menurut bahasa itu berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah atau syariat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yang disebut asnaf. Kewajiban ini bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa dari sifat kikir, sekaligus berperan sebagai ibadah sosial untuk membantu meringankan beban fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita bahas terkait apa dasar hukum zakat dari Al-Quran atau dari hadis. Dasar hukum atau dalil diwajibkannya zakat sangat kuat dalam Islam, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, kewajiban zakat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan sering digandengkan dengan perintah mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan zakat dalam Islam. Dasar hukum atau perintah menunaikan zakat itu yang pertama ada dari surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Selanjutnya ada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya itu padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dasar hukum zakat di dalam as-sunnah atau hadis itu ada dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis kewajiban zakat harta yang Nabi Muhammad SAW itu bersabda saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenis zakat. Dalam hal ini saya akan membahas terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, pada bulan Ramadan. Waktu pengeluaran itu mulai awal Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bentuk zakat fitrah itu berupa makanan pokok, di Indonesia umumnya beras, dengan takaran sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.
Tujuannya apa? Untuk mensucikan orang yang berpuasa dan membantu fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Wajib dikeluarkan oleh muslim yang memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab atau batas minimal wajib zakat dan haul masa kepemilikan 1 tahun. Jenis harta yang wajib dizakati apa saja? Yang pertama itu emas, perak, dan uang atau surat berharga. Selanjutnya ada harta perniagaan atau dagang. Terus harta pertanian dan perkebunan, hasil ternak, dan zakat penghasilan atau profesi. Besaran zakat bervariasi tergantung jenis hartanya. Misalnya 2,5% untuk emas, perak, uang, dan perniagaan jika sudah mencapai nisab dan haul. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan individu atau musakti dan syarat yang berkaitan dengan harta atau mal. Syarat ini sedikit berbeda antara zakat fitrah dan zakat mal. Syarat wajib zakat secara umum atau pada individu, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh dan berakal sehat. Tidak semua mazhab mensyaratkan untuk di persyaratan yang ketiga. Syarat wajib zakat mal atau zakat harta itu yang pertama kepemilikan penuh atau hak milik sempurna. Yang kedua, harta yang berkembang atau produktif atau berpotensi produktif. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul atau berlalu 1 tahun. Yang kelima, melebihi kebutuhan pokok. Dan yang keenam, bebas dari utang. Itu menurut sebagian ulama. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, hidup pada saat sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan sampai terbitnya fajar 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, baik pada malam Idul Fitri maupun siang harinya. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan golongan penerima zakat. Siapa sih yang wajib menerima zakat? Zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama itu fakir, merupakan orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta atau penghasilan. Yang kedua, miskin, merupakan orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Yang ketiga, amil, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, dahulu merujuk pada budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berutang untuk kemaslahatan yang halal dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Itulah 8 golongan penerima zakat yang wajib menerima zakat fitrah atau zakat mal. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki yang terbilang dari keluarga tidak mampu. Bahkan, untuk biaya sekolah, orang tuanya pun tidak mampu membiayainya. Tetapi, anak itu mempunyai mimpi dan cita-cita untuk menjadi pengusaha yang sukses dan membahagiakan kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari ia mendapatkan bantuan zakat dari pemerintah
untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi, dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Setelah menerima bantuan zakat, anak laki-laki itu belajar dengan tekun hingga ke perguruan tinggi. Ia memilih jurusan manajemen bisnis. Setelah lulus, ia memulai usaha kecil-kecilan di bidang kuliner dengan modal sederhana. Berkat kerja keras dan ide kreatifnya, usaha berkembang pesat. Dalam beberapa tahun, ia berhasil membuka cabang di berbagai tempat. Kini, anak itu menjadi pengusaha sukses yang dikenal di desanya. Ia tidak hanya mampu membahagiakan orang tuanya, tetapi juga memberikan inspirasi dan bantuan kepada anak-anak yang memiliki mimpi besar seperti dirinya dulu. Selanjutnya kita bahas relevansi zakat dalam kehidupan modern. Zakat memiliki relevansi yang sangat kuat dan vital dalam kehidupan modern, bertransformasi dari sekadar kewajiban ritual menjadi instrumen sosial ekonomi yang efektif untuk menjawab tantangan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Berikut merupakan beberapa aspek relevansi zakat di era modern. Yang pertama, instrumen keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, di mana instrumen ini meliputi pemerataan kekayaan, mencegah penimbunan. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi atau zakat produktif. Relevansi utama zakat modern terletak pada pergeseran dari penyaluran konsumtif ke penyaluran produktif dan pemberdayaan. Untuk zakat produktif, relevansinya adalah dana zakat disalurkan sebagai modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan mustahik. Tujuannya adalah mengubah mustahik menjadi musakti atau pemberi zakat di masa depan, bukan hanya memberikan bantuan sesaat. Dukungan ekonomi mikro itu merupakan relevansinya adalah zakat membantu menghidupkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bagi kaum duafa, sehingga mendorong perputaran barang dan jasa lokal dan menciptakan lapangan kerja. Model yang ketiga atau model zakat modern yang ketiga itu meningkatkan daya beli. Relevansinya adalah bantuan zakat baik konsumtif maupun modal meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Peningkatan permintaan ini secara agregat dapat merangsang produksi dan pertumbuhan ekonomi. Relevansi yang ketiga adalah adaptasi objek zakat atau zakat profesi atau penghasilan. Yang keempat adalah transparansi dan efisiensi pengelolaan. Lembaga amil zakat atau LAS modern telah mengadopsi teknologi dan manajemen profesional meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. Yang kelima adalah dimensi moral dan spiritual, di mana untuk dimensi ini sebagai penyucian jiwa dan solidaritas umat. Secara keseluruhan, zakat di era modern tidak hanya bertahan sebagai kewajiban agama, tetapi berperan sebagai sistem keuangan mikrososial yang terstruktur untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Setelah dibahas materi yang telah dilalui, ini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dan refleksi singkat. Zakat adalah rukun Islam ketiga dan memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat nisyab atau batas minimal dan haul atau masa kepemilikan, serta dikeluarkan untuk 8 golongan atau asnaf.
Secara esensi, zakat terbagi menjadi zakat fitrah atau penyucian jiwa di akhir Ramadan dan zakat mal, penyucian harta. Sedangkan untuk refleksinya itu, dalam kehidupan modern, zakat adalah solusi konkret Islam terhadap masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Zakat bukan sekedar sumbangan, tetapi hak fakir miskin atas harta orang kaya yang diatur oleh syariat. Zakat bertindak sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memaksa perputaran harta, mencegah penimbunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Melalui pengelolaan yang profesional, zakat mampu mengubah penerima menjadi pemberi, memberikan keberlanjutan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat duafa. Di samping manfaat sosial, zakat memberikan dimensi spiritual yang penting, yaitu membersihkan harta dari hak orang lain dan membersihkan jiwa muzaki dari sifat kikir. Secara singkat, zakat adalah pilar yang mengintegrasikan ibadah vertikal dengan tanggung jawab sosial horizontal, memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi menyebar ke seluruh lapisan umat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan simulasi zakat. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.